Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Rusdina LPD, Ibu Profesor Dr. Nur Izrah Istituyati MED, dan Bapak Profesor Dr. Azwar Ananda MA. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang menghadiri perkuliahan daring kita pada sore hari ini dalam mata kuliah analisis pengelolaan dan kebijakan pendidikan. Pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bisa hadir pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita pada bentuk diskusi bersama yang hari ini adalah kesempatan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Berikut salawat bersalam kita sampaikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya langsung saja akan menyampaikan makalah saya yang dipresentasikan dalam bentuk PPT yang judulnya adalah Leadership for Change Principle in a Culture of Change. Kita mulai dari Leadership for Change, kepemimpinan untuk perubahan. Kepemimpinan untuk perubahan ini adalah sebuah istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Ada anggapan bahwa seorang pemimpin itu adalah seorang tokoh yang akan mampu untuk membawa perubahan atau mewujudkan perubahan. Karena itu tidak heran kita kalau di saat akan ada pemilihan, masing-masing pemimpin itu mencoba untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang akan melakukan perubahan. Kemudian juga sebetulnya di dalamnya ada spirit perubahan yang ditawarkan, poin-poin yang yang disampaikan kepada banyak orang tentang apa yang akan dilakukan, sehingga ada harapan banyak orang terhadap seorang pemimpin yang akan membuat sebuah perubahan baru. Akan tetapi seringkali muncul pertanyaan dalam banyak pikiran orang, dapatkah seorang pemimpin itu membuat perubahan? Atau apakah betul-betul seorang pemimpin itu akan membuat perubahan? Pertanyaan ini tentu bisa bernada optimis dan juga bisa pesimis. Terkadang juga ada keraguan orang-orang yang ada dalam sebuah organisasi atau lembaga terhadap seorang pemimpin baru yang hadir. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Maaf, ini agak ada masalah. Kemudian kita lihat nih, change leadership in organization. Artinya ini menyangkut kepemimpinan perubahan ya dalam sebuah organisasi. Seorang pemimpin ya sebetulnya kita nggak harapkan banyak akan melakukan perubahan. Dia adalah seorang leader ya, change leadership in organization. Sebagai seorang leader dalam sebuah organisasi, tentu kemampuan seorang pemimpin itu untuk membawa organisasi ke dalam kondisi-kondisi yang lebih baik itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan. Makanya pemimpin perubahan itu pertama itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan dalam organisasi. Di samping itu, seorang pemimpin perubahan itu dianggap dia mampu untuk melakukan mensupport ya kreativitas dari pengikutnya, dan dia bisa meyakinkan
orang-orang di sekitarnya bahwa dia akan membuat sebuah perubahan. Di samping itu, seorang pemimpin juga harus menyiapkan fasilitas dukungan support ya, eh, dan pengimbangan kemampuan untuk sebuah perubahan. Jadi leader itu dialah seorang fasilitator ya, seorang uh, seorang apa namanya, seorang yang akan memberikan support ya, dan dia harus memiliki itu kemampuan untuk memberikan fasilitas dukungan untuk sebuah perubahan. Itu sangat diharapkan sekali, karena itu ada semacam sebuah hukum yang ditetapkan juga dalam sebuah kepemimpinan itu, bahwa the stronger one leadership in taking action organizational change, the higher the achievement of organization change in vice versa. Jadi artinya semakin kuat kepemimpinan itu sebuah organisasi, maka diyakini dia akan mampu untuk melakukan perubahan. Tetapi jika sebaliknya pemimpin yang lemah itu diragukan, dia bisa melakukan perubahan seperti yang diharapkan. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Maaf, ada masalah, nggak mau naik PPT-nya. Kita lanjut dengan kepemimpinan perubahan di sekolah ya, Bapak Ibu ya. Sekolah ini sebetulnya sebagai sebuah organisasi pendidikan itu menghadapi perubahan-perubahan mencakup manusia, struktur, dan teknologi. Jadi sebagai sebuah lembaga, sekolah ini apa namanya tidak bisa lepas dari perubahan-perubahan juga, yang tentu dalam hal ini kepala sekolah mampu melakukan itu. Perubahan-perubahan di sekolah itu paling tidak mencakup meliputi tentang manusianya, strukturnya, dan teknologi. Jadi ini tiga hal ini seringkali menjadi sebuah patokan perubahan dalam sebuah organisasi pendidikan di sekolah ya. Seorang pemimpin itu sebetulnya dia harus fokus untuk memobilisasi ya, uh, pendidikan, mobilisasi edukasi, artinya tenaga pendidik ya, dan juga staf-staf yang ada di dalamnya itu untuk membuat sebuah perubahan ya. Jadi dia itu sebagai seorang pemimpin harus bisa menggerakkan orang-orang yang ada di dalam sekolah itu, baik apakah guru dia nanti ataukah mungkin sebagai apa namanya, tenaga tenaga administratif, itu semuanya harus didorong untuk bersama bisa melakukan perubahan. Kepala sekolah yang personal dalam menerapkan perubahan, yakini secara signifikan dia akan mampu nanti meningkatkan kinerja guru. Jadi the teacher teaching performance. Jadi artinya kemampuan seorang kepala sekolah yang personal itu sebagai seorang leader ya, itu akan bisa dipengaruhi guru ya, terutama nanti sebagai uji coba pendidikan itu di sekolah untuk melakukan perubahan. Kemudian tugas kepala sekolah sebagai seorang pemimpin itu, the practice of the principle as a leader of change, ini menurut BPDL ya 2016, katanya dia itu mampu menatap masa depan, look to the future, dan merancang masa depan. Jadi artinya kemampuan untuk melihat masa depan, untuk merancang masa depan itu, dan juga untuk mengantisipasi masa depan itu perlu dimiliki oleh
seorang pemimpin di sekolah atau kelas sekolah. Ya kalau dia memang dianggap sebagai sebuah pemimpin yang akan melakukan perubahan ya. Jadi kemampuan dia, jadi dia harus memiliki visi ya, visi ke depan uh, untuk ya bisa saja mendesain perubahan-perubahan dan mengantisipasi apa yang akan terjadi ya di depan itu. Dan dia juga mampu menginspirasi guru untuk melihat masa depan dan untuk melakukan perubahan. Jadi tidak hanya dirinya, dia juga bisa hendaknya apa itu membawa guru ya sebagai follower ya, satu follower yang dari sekolah itu untuk juga berpikir untuk juga apa itu melakukan perubahan di masa depan. Kemudian dia juga harus mampu menetapkan langkah-langkah strategis untuk sebuah perubahan. Jadi artinya dia harus merancang ya apa yang akan dia lakukan. Jadi di samping memiliki visi, tentu dia juga harus memiliki misi dan strategi yang diperlukan untuk mencapai visi yang sudah dibangun itu. Dan dia sekaligus juga menjadi change eksekutor ya. Jadi orang yang bertindak penuh untuk melakukan sebuah perubahan. Dan dia adalah pelaksana perubahan ya, change eksekutor. Jadi di tangannya lah perubahan-perubahan itu akan terjadi. Karena itu dia harus juga mampu melakukan evaluasi terhadap perubahan serta merencanakan tindak lanjut. Jadi artinya seorang pemimpin perubahan itu di sekolah ya, terutama kelas sekolah itu dia memiliki tugas itu ya mulai dari membangun visi, menginspirasi orang-orang yang berada di sekolah itu, meletakkan langkah-langkah strategis ke depan lalu melakukan eksekusi ya, artinya melakukan pelaksana di perubahan itu dan kemudian juga melakukan apa evaluasi dan tindak lanjut follow up-nya. Jadi artinya apa yang terjadi dan dia bisa mencarikan jalan keluar dari setiap apa yang menjadi masalah ya, dan mungkin visi itu berhasil atau kurang berhasil dia harus tetap melakukan kajian secara berkala ya. Jadi kalau visi itu dibangun 5 tahun, barangkali setiap tahun harus dievaluasi ya, bagaimana pencapaiannya, sejauh mana pencapaiannya nanti. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah karakteristik seorang pemimpin perubahan ya. Jadi ya di sekolah. Jadi artinya apa karakteristik apa ciri dari seorang pemimpin yang dianggap membuat perubahan leader apa seorang leader di sekolah itu yang akan mampu membuat perubahan. Yang pertama itu dia harus memiliki nilai ya, WF value. Jadi dia dia memiliki nilai dan dia bisa memperjuangkan nilai. Jadi artinya tidak hanya sekedar memiliki nilai, tapi juga memperjuangkannya. Nah, dan memimpin untuk memperjuangkan. Jadi dia memiliki nilai dan ingin memperjuangkannya dan juga memiliki cara untuk memperjuangkannya. Jadi dia harus memiliki konsep ya yang jelas dan konsep itu tidak hanya ada di pikirannya dan dia bisa merealisasikan. Makanya seorang pemimpin itu adalah seorang petarung ya. Dia seorang orang yang tidak kerja keras yang tidak mengenal lelah. Jadi visi-visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin itu nanti dia bisa implementasikan lebih lanjut nanti terhadap cara apa namanya ke dalam. Jadi translate translated into the form of the school visi. Jadi artinya visi-visi yang dia miliki itu nanti dia coba terjemahkan, dia coba nanti kembangkan dalam visi sekolah yang lebih jelas. Nah, karena itu seorang pemimpin perubahan di sekolah itu dia harus memiliki sifat karakter juga, memiliki idealistik and honest karakter. Jadi di samping dia idealisme, dia harus memiliki karakter yang jujur dan juga seorang intelijen, seorang cerdas ya. Pemimpin itu harus seorang cerdas. Tidak mungkin seorang pemimpin itu tidak cerdas ya, karena mana mungkin dia bisa melakukan kerjanya secara baik kalau dia tidak memiliki kecerdasan ya. Kecerdasan itu bisa kecerdasan pikiran, intelektual, bisa juga kecerdasan emosional ya. Uh, ini penting yang dimiliki oleh seorang pemimpin ya. Dan dia juga bisa berkomunikasi dengan baik, good
edge communication. Jadi artinya berkomunikasi dengan baik dan juga dapat dipercaya. Jadi seorang yang trustworthy, jadi bisa dipercaya. Jadi tidak diragukan ya. Jadi kalau seorang pemimpin tidak dipercaya, bagaimana followernya akan bisa mengikuti dia. Jadi Bapak Ibu kita lanjutkan. Ini saya agak sedikit terganggu Bapak Ibu ya. Tidak bisa naik ini turunnya. Bahasa manual. Ini kita lanjut. Ini ada eh, empat strategi yang apa namanya, dalam melakukan perubahan organisasi ya. Jadi artinya seorang pemimpin perubahan itu dia harus memiliki strategi. Strategi ini penting ini kalau dia tidak punya strategi nanti susah mewujudkan visi dan visi dia ke depan itu dan rencana-rencana yang sudah dia pikirkan itu bersama juga kan. Yang pertama itu yang bisa dirubah itu tentu oleh seorang pemimpin perubahan itu adalah struktur organisasi. Jadi struktur ini jadi artinya seorang pemimpin perubahan itu dia harus melihat apa nama melakukan juga perubahan terhadap struktur organisasi ya. Ini strategi yang pertama itu mungkin dibenahi dulu struktur organisasi. Struktur organisasi itu apakah terlalu padat ya, terlalu ramping, terlalu tidak efektif, tidak efisien itu perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang tidak jalannya sebuah organisasi itu kan karena strukturnya itu mungkin tidak jelas ya, atau tidak bisa melakukan fungsi-fungsinya secara baik ya. Karena dalam struktur itu ada orang-orang yang ditempatkan. Ini perlu dijadikan kajian oleh seorang pemimpin itu kan. Nanti ini strategi pertama itu dia harus melihat itu eh, melakukan perubahan terhadap struktur. Jadi seorang pemimpin yang baik itu dia berani merubah struktur ya. Apakah dia akan menempatkan orang yang tempat di tempatnya atau akan mengganti ke posisi orang-orang tertentu itu menjadi sebuah pertimbangan yang penting untuk bisa berkembangnya sebuah organisasi. Lalu kemudian perubahan-perubahan teknologi juga perlu dilakukan. Jadi ya penyesuaian teknologi. Jadi sebuah lembaga sekolah misalnya sekarang orang sudah menggunakan pembelajaran berbasis web ya, sudah menggunakan pembelajaran daring ya, tentu dibenahi ya segala sarana-prasarana yang ada di sekolah itu harus dilengkapi yang menuju ke arah itu. Kalau tidak ada perubahan-perubahan teknologi nanti bagaimana sebuah sekolah itu bisa berkembang. Nah, lalu perubahan-perubahan tugas ya, tugas itu ya perlu dilakukan ya strateginya itu ya perubahan tugas nanti menyangkut orang-orang yang berada ya di dalam uh, apa di, kelompok yang dipimpin ya itu apakah dilakukan perubahan-perubahan tugas itu perlu dilakukan juga kajiannya ya apakah ada penambahan tugas penambahan tugas baru terhadap seseorang misalnya atau merubah ya itu tugas pekerjaan ya karena hal sederhana sebetulnya ya termasuk di kantor administrasi itu kan juga kadang-kadang orang melakukan rutinitas saja kan itu saya kerjanya padahal itu satu yang perlu diubah ya. Jadi kalau sebuah lembaga atau organisasi ternyata tempat administrasi ya, ya tidak ada satu yang baru yang akan berubah lagi kan tidak akan ada perkembangan baru di dalam suatu organisasi itu nanti. Dan juga paling penting nanti adalah perubahan orang-orangnya. Human change ini penting. Jadi orang-orang siapapun yang berada di dalam organisasi itu siap untuk dirubah. Jadi kalau misalnya akan menghambat, misalnya jalannya sebuah lembaga, termasuk sekolah itu, kelas-kelas berani mengganti orang-orang yang dianggap tidak kredibel ya, tidak eh, bisa melakukan tugasnya secara baik. Nah, ini nanti tentu menyangkut budaya ini. Jadi sebuah perubahan itu adalah budaya ya. Dan perubahan itu ada budaya baru yang akan diterapkan. Jadi kita lihat nanti ini prinsip dalam sebuah perubahan budaya. Jadi artinya ketika seorang pemimpin itu ingin melakukan sebuah perubahan itu barangkali sebuah hal baru akan dikembangkan, nilai-nilai baru akan ditanamkan. Tetapi ada prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan juga oleh seorang pemimpin perubahan itu. Eh, Seorang pemimpin itu dalam budaya perubahan ya, terutama in a culture of change,
seorang pemimpin itu leadership must be able, harus dapat ya, mampu dia untuk melakukan menangani ya, handle change, menangani perubahan. Jadi artinya kemampuan seorang leader itu jadi ada perubahan dalam budaya perubahan ya. Seorang pemimpin itu harus mampu dia apa itu melakukan menangani perubahan. Karena dunia pendidikan ini, because the world of education ini, karena dunia pendidikan itu akan selalu berubah dan akan selalu kompetitif ke depannya. Jadi tidak mungkin eh, seorang pemimpin itu tidak menanamkan nilai-nilai baru, budaya baru, masuk cara kerja baru ya. Pendidikan itu berkembang, pendidikan itu makin kompetitif. Itu harus ada penyesuaian budaya baru ya dalam sebuah lembaga, sebuah organisasi atau sekolah yang berada di dalam kepemimpinan seorang pemimpin perubahan itu. Kemudian seorang pemimpin itu harus bertanggung jawab ya, harus responsibel ya. Jadi artinya apa namanya, untuk mewujudkan leader perubahan itu kan seorang pemimpin itu dia harus bertanggung jawab untuk memasukkan perubahan itu melalui aktivitas yang saling berhubungan. Jadi aktivitas yang bisa nanti aktivitas yang berhubungan itu artinya dalam sebuah organisasi itu sekolah banyak uh, apa itu banyak komponen yang di dalamnya itu nanti itu harus dibangun betul bagaimana interrelasinya di antara aktivitas-aktivitas itu menyangkut nanti itu organisasi, apa namanya, administrasi worlding ya, uh, apa itu bangun organisasinya siapa nanti, kemudian juga budaya-budaya organisasinya. Nah itu nanti itu harus menjadi sebuah apa ya sebenarnya pertimbangan dalam sebuah perubahan ini. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ya. Eh, ini ada yang di atasnya Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah pemimpin ya dalam melakukan perubahan ya. Eh, yang pertama itu pertama dia adalah membuat akan make the scope dari perubahan itu apa. Jadi menetapkan scope dari perubahan. Jadi artinya apa lingkup dari perubahan itu. Ini langkah pertama ya dalam sebuah budaya yang berubah itu ya. Jadi langkah-langkah kepemimpinan dalam budaya berubah yang dalam budaya berubah atau dalam melakukan perubahan itu pertama menentukan skopnya, cakupan perubahan, kemudian mengatur apa namanya mengatur tujuan strategi strategi selanjutnya. Jadi menetapkan apa skop perubahan, apa strategi selanjutnya, lalu uh, memperjelas pengertian-pengertian nanti yang ada tentang arah pembinaan organisasi ya. Jadi dan hasil yang diharapkan. Jadi artinya ini make the scope of, jadi artinya mulai dari penetapan ruang lingkup perubahan, strategi-strategi yang akan objektif yang akan dicapai kan, kemudian memperjelas apa pemahaman perkembangan organisasi dan hasil yang akan dicapai ya. Jadi artinya ini langkah pertama yang harus dilakukan. Yang kedua menjalankan bangunan organisasi ya. Jadi artinya form and organizational culture. Jadi menjalankan bangunan organisasi melalui pendidikannya. Jadi artinya maaf lah Bapak Ibu ya. Jadi artinya ini membentuk budaya ya. Jadi artinya maaf ya, ini form of organizational culture. Jadi membentuk budaya organisasi. Jadi secara budaya organisasi ini adalah serangkaian atau satu
serangkaian atau set dari asosiasi esensial yang dianut ya atau ditanamkan pada semua anggota organisasi. Jadi ini perlu ya nanti bagaimana membentuk budaya organisasi ya. Jadi ini penting ya bahwa tanpa itu nanti berdasarkan itu nanti baru tentunya budaya apa nih budaya organisasi dibangunkan dari visi ya lalu diimplementasikan prinsipnya apa namanya lalu dilaksanakan prinsip-prinsip bagaimana prinsip-prinsip yang nanti akan ditekankan siapa nanti. Kemudian menjalankan yang ketiga itulah menjalankan atau membawa keluar ya membangun artinya menjalankan bangun organisasi melalui pendidikan dan pengembangan kepemimpinan di samping nanti prinsip kepemimpinan dan ketekunan. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu langkah yang harus dilakukan ketiga itulah membangun apa namanya menjalankan bangun organisasi melalui pendidikan ya melalui leadership education melalui pendidikan kepemimpinan ya pengembangan prinsip-prinsip dan juga nanti ketekunan. Kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, ini prinsip kepemimpinan yang sedang dan akan mengalami perubahan. Principle of leadership that are and will experience the process of change. Jadi artinya prinsip-prinsip kepemimpinan yang sedang dan akan melakukan perubahan. Jadi apa prinsip yang harus dipegang oleh sang pemimpin itu ada 7 ya. Pertama tentu membangun jadi sang pemimpin itu masa depan ya pemimpin hari ini dan masa depan itu dia harus membangun apa namanya kompetensi ya keyakinan ya bagaimana dia membangun keyakinan tentu keyakinan dari followernya pengikutnya bagaimana orang percaya dengan dia kan bahwa dia adalah pemimpin perubahan yang akan mampu melakukan perubahan ke depan. Yang kedua will entusiasme apa entusiasme. Jadi artinya ini membangun semangat ya. Semangat ini penting dibangun ya. Jadi seorang pemimpin perubahan itu dia mampu membangun semangat, membangkitkan motivasi orang-orang ya. Jadi kalau orang-orang tidak mau bekerja nanti bagaimana dia bisa meningkatkan cara orang itu mau bekerja, mau sesungguh ya. Itu penting ya. Lalu nanti kooperasi ya. Jadi artinya kerjasama. Bagaimana seorang pemimpin itu juga mampu membangun kerjasama dengan semua orang ya, tidak hanya dengan satu kelompok tertentu atau dengan orang-orang tertentu. Dia harus mampu melakukan itu dengan baik ya. Kemudian juga deliver menyampaikan hasil ya. Jadi artinya apapun yang ada itu dia transparan ya. Apapun perkembangan dan organisasi termasuk sekolah nanti dia harus transparansi ya. Tidak ada yang perlu ditutupi ya. Jadi setiap informasi itu disampaikan. Jadi menyampaikan hasil. Jadi setiap capaian-capaian dari kegiatan itu disampaikan kepada follower ya sehingga tidak menimbulkan pertanyaan, tidak menimbulkan keluh kesah, tidak menimbulkan apa namanya itu gosip ya. Jadi artinya nanti kan muncul hal-hal yang tidak diinginkan ya karena kadang kenapa kan muncul dugaan-dugaan kenapa karena hasil tidak pernah disampaikan kepada orang tentang apa yang dikerjakan kan. Lalu kemudian penting lagi itu membentuk jaringan from network. Jadi seorang pemimpin itu dia adalah orang yang memiliki kemampuan membangun jaringan dengan banyak orang ya. Banyak orang itu tidak hanya di dalam kelompok yang dia pimpin, tapi terutama itu membangun keluar ya, membangun jaringan keluar. Itulah kehebatan sang pemimpin. Dia tidak seperti kakak tempurung ya, dia hanya melihat ke dalamnya, tapi dia yang lebih penting itu dia adalah membangun apa namanya jaringan keluar. Makin banyak jaringan dia bangun itu makin menunjukkan dia itu hebat ya. Nah, jadi tidak mudah itu membangun
jaringan ya, apalagi dalam perkembangan pendidikan hari ini ya, sebuah sekolah atau lembaga pendidikan itu dia harus membangun jaringan banyak dengan pihak luar, karena akan bekerja alumninya dan segala macamnya itu kalau tidak ada dilakukan itu sulit ya, sulit bagaimana sebuah organisasi itu atau sebuah sekolah itu. Dan kemudian kemampuannya pengaruh orang lain, influence other. Jadi bagaimana seorang pemimpin itu prinsip yang dia harus pegang itu dia harus mampu mempengaruhi orang lain ya. Ini paling penting nih. Kemampuan pengaruh orang lain itu adalah apa namanya ciri penting di seorang pemimpin. Menunjukkan dia itu kuat ya, menunjukkan dia itu diikuti. Kalau pemimpin itu tidak diikuti, dia tidak akan bisa pengaruh orang lain. Apa yang dikatakannya mungkin tidak akan diikuti oleh followernya kan. Nah, ini makanya dia kemampuan pengaruh itu penting ya. Apalagi kalau ada perubahan-perubahan yang akan dilakukan dalam sebuah lembaga itu. Kemudian menggunakan informasi ya, using information. Jadi informasi apapun seorang pemimpin itu harus selalu melakukan apa namanya uh, uh, melakukan komunikasi ya. Informasi itu digunakan melalui apapun ya, misalnya bisa melalui WA kan sekarang ini kan ada WA group yang dibangun ya. Jadi ini kan penting nih sebetulnya untuk menginformasikan apapun tentang sebuah kemajuan sebuah organisasi ya, atau dengan cara lain nanti. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini menyangkut uh, apa ini sifat-sifat ya yang harus dikembangkan ya. Trait leader must develop in making change. Jadi artinya sifat-sifat yang harus dikembangkan sama pemimpin dalam menghadapi perubahan. Jadi artinya apa sifat yang harus dikembangkan oleh seorang pemimpin di dalam menghadapi sebuah perubahan. Seorang pemimpin itu dia yang pertama itu dia tuh bisa berkorban ya. Jadi artinya pengorbanan itu penting bagi seorang pemimpin. Pengorbanan di sini bukan maksudnya pengorbanan nyawa ya jiwa, tapi paling tidak tenaga pikiran. Seorang pemimpin itu dia harus banyak apa namanya itu kalau istilah Minang dia berada di depan, dia leader ya, dia beri contoh yang baik ya. Jadi artinya kalau orang suruh bekerja lebih daripada jam kerja biasa, dia harus hadir juga bersama orang-orang itu. Jadi kalau ada lembur pemimpin itu dia hadir juga di sekolah, menemani yang lembur kan. Kalau ada kegiatan dia harus mengikuti juga apa. Jadi artinya dia orang yang bekerja keras tanpa mengenal lelah. Jadi siap berkorban, berkorban apa itu waktu, tenaga, pikiran ya. Kalau perlu juga uang ya. Karena terkadang apalagi dalam lembaga-lembaga tertentu ya seperti pendidikan ini kadang dana tidak ada, bagaimana sebuah kegiatan bisa jalan. Misalnya kan itu mau tidak mau ya pemimpin harus siap juga untuk berkorban. Ada pemimpin itu yang dia mau memberikan sebagian gajinya mungkin untuk sebuah apa untuk sebuah apa untuk pelaksanaan sebuah kegiatan ya, itu bisa juga kita buka dalam sebuah organisasi ya. Lalu mengayomi ya, protection, jadi mengayomi, melindungi ya. Pemimpin terus melindungi, ini sifat penting ini. Jadi makanya paternalistik, jadi dia menjadi orang tua ya, dia melindungi siapa saja. Jadi artinya kalau ada keluh kesah, ada pengaduan, dia siap untuk menerima dan siap mencarikan solusi dan keluar ya. Dan orang-orang yang berada dalam lingkup kerjanya itu keluarnya menjadi nyaman ya, karena dia sifat apa melindungi itu. Kemudian yang penting lagi keberanian untuk mengambil keputusan, make decision. Jadi artinya keberanian mengambil keputusan ini penting dalam di seorang pemimpin ya. Kadang harus melawan arus ya. Kadang harus mengatakan tidak untuk sesuatu yang mungkin orang sebenarnya setuju ya. Ini keputusan-keputusan penting ini perlu di apa itu, keberanian mengambil keputusan penting ini adalah suatu sifat yang perlu sekali bagi seorang pemimpin. Pemimpin itu jangan mau diambang-ambingkan ya, misalnya dibawa ke sana, dibawa ke sini. Nah, itu nanti bagaimana nanti? Apa keputusan yang akan dihasilkan kan? Jadi jangan dia yang pengaruhi, tapi dia pengaruhi orang. Dan kadang di sanalah dia bertindak tegas ya. Jadi artinya make decision ini ya mengambil keputusan itu harus dilakukan ya. Kalau misalnya terpaksa untuk lakukan satu yang apa namanya mungkin tidak menyenangkan untuk semua orang ya harus dilakukan juga. Karena ada sebuah lembaga itu kita tidak bisa menyenangkan seorang pemimpin, tidak bisa menyenangkan hati semua orang ya.
Makanya akan tetap ada like and dislike dalam sebuah lembaga itu. Kemudian yang penting lagi kemauan dan ketulusan berbagi dalam keberagaman. Nah, ini diversity ya, share in diversity. Jadi bagaimana nanti software itu dia mau ya, mau untuk berbagi dengan tulus ya dalam keberagaman. Jadi artinya jangan nanti dia ada keberpihakan, ada kelompok-kelompok tertentu yang dia bela. Nanti tidak boleh pemimpin itu berada dalam di atas semua golongan, semua kelompok, termasuk di sekolah ya. Tidak ada kelompok orang-orang yang tertentu yang hanya disukai, yang lainnya tidak boleh. Keberagaman ini banyak ya, bisa keberagaman dari sisi apa itu etnik misalnya kan, dari sisi ekonomi, keberagaman dari sisi agama juga bisa terjadi ya. Jadi ini bagaimana seorang pemimpin itu dia harus bersikap memiliki sifat bisa apa itu berbagi ya, tulus dalam keberagaman seperti itu. Kemudian uh, culture strategi investing change. Jadi artinya ini strategi budaya dalam menghadapi perubahannya. Jadi artinya bagaimana strategi budaya yang harus dibangun oleh seorang pemimpin itu di dalam menghadapi perubahan ya. Nah, perubahan itu bisa hari ini, bisa ke depan ya. Yang pertama itu dia harus bisa mengimplementasikan ya strategi baru yang berhubungan dengan apa itu, dengan visi ya, implementing new strategies related to the vision. Jadi dia harus mampu mengimplementasikan strategi baru yang berhubungan dengan visi misi dan norma-norma ya, visi norma-norma organisasi. Jadi jangan hanya dalam tataran ide ya, tapi juga dalam tataran implementasi. Ini strategi budaya dan menghadapi perubahan. Jangan terkesan pemimpin itu hanya bisa bicara konsep ya, tapi tidak realitasnya tidak ada. Yang penting itu kan adalah implementasi tindakan ya, tindakan nyata. Apa yang dikatakan, apa yang dirancang, apa yang program itu harusnya dilaksanakan. Jadi visinya itu betul-betul terwujud ya. Misi yang menjadi jembatan dari visi itu bisa apa dibentangkan sehingga nanti visi ke depan bisa diharapkan mencapai tujuannya. Dan juga mengembangkan nilai-nilai norma-norma organisasi ya, ini menyangkut budaya ya. Norma-norma itu menyangkut nilai-nilai ya, bisa norma menyangkut boleh tidak ya, kalau nilai nanti kan baik buruk. Yang kedua, seorang pemimpin itu harus melakukan reformulasi strategi. Jadi artinya melakukan kajian strategi baru. Jadi memformulasi lagi strategi. Jadi jangan hanya itu saja kan. Ibarat main bola ini seorang pelatih itu jangan hanya menggunakan formasinya itu terus ya. Jadi misalnya 4-4-3-3 ya. Jadi ketika bertemu situasi yang berbeda mungkin diganti 4-4-2 misalkan. Nah, misalnya kan 3-4 3 misalkan. Nah, jadi ada sesuatu yang apa menjadi strategi yang perlu bagi seorang pemimpin itu melakukan reformulasi strategi. Jadi dia punya banyak jurus ya, punya banyak cara kan untuk menghadapi perubahan ya yang kompleks ya, baik jangka panjang ya, terutama jangka panjang sulit ya, for complex long term change. Jadi artinya ya sebab masa depan itu sulit ya, stressful. Jadi artinya tidak mudah ya, makanya di situ perlu kemampuan sang pemimpin ya dalam apa itu dan membangun budaya baru itu ya, karena dia menanamkan mungkin nilai-nilai baru, sikap-sikap baru juga ya kepada followernya. Kemudian sinergi ya, jadi bersinergi itu artinya sinergi itu dengan segala semua kelompok, dengan semua orang itu harus melakukan sinergi yang kuat ya, dan juga fokus menghadapi kultur, jadi fokus menghadapi kultur yang berubah terutama kan. Nah, ini menyangkut apa namanya strategi budaya ya. Kemudian melakukan adaptasi of culture. Jadi artinya bagaimana adaptasi budaya ya kesesuaian potensi kultur dengan perubahan. Jadi artinya menyesuaikan kultur dengan perubahan itu tidak mudah juga. Ya setiap perubahan itu kadang kan menimbulkan masalah. Kenapa kulturnya sulit untuk mengikuti perubahan itu sebuah perubahan biasanya kan
harus diikuti juga ada perubahan budaya ya, sikap ya, mental dan segala macamnya. Kadang-kadang followernya tidak siap ya. Nah, untuk itu makanya jadi kemampuan untuk adaptasi itu penting ya, adaptasi nilai-nilai baru ya, adaptation of culture potential to change. Jadi bagaimana nanti kesesuaian posisi kultur dengan perubahan itu dilakukan secara terus oleh seorang pemimpin. Nah, Bapak Ibu sekalian, hanya demikianlah penyampaian PPT singkat saya ini. Barangkali masih banyak apa namanya hal-hal yang tidak pada tempatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.